wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Dari penjelasan Ustaz ini saya menyadari bahwa Ustaz ini sudah menjalani aslamah, artinya berserah diri kepada Allah. Dan Ustaz mengatakan tadi, kenapa di saat ini bukan dari dulu? Tapi itulah jalannya memang begitu. Karena ditentukan, akhir itu ditentukan, bukan awal. Jadi yang penting di masa akhir. Ya. Dan agama itu memang bukan hanya dibaca, didiskusikan, tapi dialami. Dan Bapak ini mengalami. Ya. Seperti pengalamannya dulu itu, alhamdulillah. Jadi memang sabar itu adalah innallaha ma'as sabirin. Makamnya Allah di situ. Jadi kalau kita menghendaki bersama Allah, makamnya di situ. Ya pakai ma'ah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pencerahannya Ustaz. Dan saya kembali kepada masalah sabar dan hak. Jadi sebenarnya Bapak saat itu berhak juga untuk menuntut. Tapi sabar lebih baik. Itu. Dan sekarang sudah pasti memilih sabar lebih baik. Itu bagus sekali. Kemudian kenapa terjadi masalah sekarang ini loh beragama? Karena orang-orang tidak mengalami agama. Jadi ada pakar agama, ada praktisi agama. Yang banyak sekarang pakar agama, tapi bukan praktisi agama. Dan Bapak ini sudah menjalaninya sebagai pakar agama. Dan dikatakan di situ pada surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu uddu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Kita banyak yang setengah-setengah. Jadi ini dihendaki masuk secara kafah. Dan aslama itu berasal dari kata berserah diri. Ya. Dari semua makhluk berserah diri. Daun itu berserah diri atau muslim. Dia mulai hijau muda, hijau tua, kuning, coklat, dan jatuh. Itu berserah diri. Semua planet berputar dari kanan ke kiri. Tidak ada kiri kanan itu. Bumi juga berputar kanan ke kiri. Jadi semua makhluk Allah ini patuh. Binatang berserah pada nafsunya. Hanya dua makhluk yang berpotensi untuk ingkar. Jin dan manusia. Ya mudah-mudahan kita mengikuti jejak Ustaz. Termasuk orang-orang berserah diri. Karena kita terbang dengan dua sayap. Yang kanan ini kita syukur. Tantangan itu kita sabar. Saya kira itu dari saya. Mungkin dari teman lain ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama dulu kami ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ustadz sudah bersedia hadir di majelis kami. Ya kemudian yang kami mau tanyakan itu tadi yang mencari kebenaran. Ya. Ada semacam survei Ustaz di salah satu daerah itu mengatakan survei ini berkesimpulan 3 hal tentang cara orang beragama. Nah, 40% itu mengatakan bahwa banyak orang yang menjadi fanatik begitu. Maksudnya dia menempuh salah satu cara beragama atau salah satu organisasi agama, kemudian dia menjadi fanatik. Nah, ini 40%. Ada juga 40% yang sama sekali meninggalkan agama. Mereka ini yang karena kesibukan, karena macam-macam alasan apa sehingga hidupnya itu sama sekali tidak diwarnai oleh agama. Nah, ini dan hanya sekitar 20% yang katanya yang istilahnya beragama itu ya tidak fanatik begitu. Nah, ini juga yang
saya mau tanyakan sama Ustadz, mungkin ada pengalaman-pengalaman karena selama mungkin tadi berserah diri, ya apakah mungkin pernah ini apa? Karena biasanya itu organisasi agama itu dia cenderung menyalahkan yang lain, ya merasa dia yang benar, selain dirinya, selain organisasinya salah. Nah, ini kan yang jadi masalah. Jadi kita, ini tadi yang mungkin 40% itu yang sama sekali tidak mau beragama. Karena tadi bahwasanya kita masuk di sini disalahkan, kita masuk di sini juga disalahkan, kita masuk di sini sekali tinggalkan saja. Nah, jadi mungkin ada pengalaman dari Ustadz mengenai fanatisme beragama ini. Iya, mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa yang dikatakan itu benar, bahwa kita di dalam menuntut ilmu, pengaruh-pengaruh daripada seorang ustaz itu pasti ada yang jadi pengikut yang setia, ada yang pengikut biasa-biasa, ada yang kurang. Pada umumnya begitu. Tetapi namun di sini mumpun kita masih bernapas, saya ingatkan, coba koreksi diri, apa kita sudah termasuk orang yang beriman? Ciri-ciri dari orang beriman bertakwa, kalau sholat khusyuk, mengikuti akhlak Rasulullah, berdiri, duduk, berbaring, selalu mengingat Allah. Ini rata-rata saya berkeliling masjid, mengunjungi ustaz ulama, ini saya tanya kepada mereka. Utamanya di Al-Markas. Bisa ditanya di Al-Markas. Banyak para ustaz, begitu selesai memberikan, saya tanya, ustaz, tadi yang diceramahkan itu sesuai sunnah Rasulullah. Iya betul. Bagus ustaz. Bagus. Ustaz yang bisa merubah Indonesia ini. Tapi saya ingin tanya, ustaz sendiri apa sudah lakukan? Iya. Sekarang saya tanya, ustaz kalau disinggung tidak tersinggung enggak? Ustaz kalau difitnah tidak marah enggak? Ustaz kalau dilempari batu tidak marah enggak? Rata-rata mereka mengatakan, jangan dulu. Jadi saya katakan, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah difitnah sabar. Disinggung sabar. Bahkan dilempari batu sabar. Kenapa sabar? Karena ini perintah Allah. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 131. Jadi kita harus sabar. Dan kalau kita sabar, kita kan dapat manfaatnya juga. Damai, sejahtera, sehat. Rasulullah lihat. Rasulullah berserah diri. Boleh kata Rasulullah tidak pernah sakit. Tidak pernah. Bahagia terus bahagia. Nah itulah contoh orang yang bersabar. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kau mengikuti petunjuk saya, perintah saya jamin Anda akan berbahagia. Dan saya pribadi ini sudah melaksanakannya. Nah, untuk menjadi bisa sholat khusyuk, mengikuti akhlak Rasulullah, saya juga tadinya susah. Sampai umur 72 tahun, saya belajar dari para ustadz, para ulama. Tidak bisa ikuti akhlak Rasulullah.
Tapi begitu saya berguru kepada pewaris daripada Imam Al-Ghazali, dia berikan petunjuk kepada saya bagaimana caranya. Saya ikuti, syukur alhamdulillah. Bahkan keberadaan saya di sini juga dalam rangka mengikuti petunjuk daripada pewaris daripada Imam, bahwa kalau kita ingin sholat khusyuk, kita ingin mengikuti arah Rasulullah, harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu saja, terus berbuat baik. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah dilantik jadi nabi, usia 40 tahun, apa yang beliau lakukan? Berbuat baik terus, berbaik terus. Coba bayangkan Rasulullah. Beliau kawin usia 25 tahun. Beliau kaya, istrinya juga kaya, iya kan? Itu kekayaan digunakan untuk buat kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Membantu fakir miskin, membantu lingkungan. Nah, tepat menjelang pencarian Tuhan yang terakhir, itulah beliau menyepi, merenung ke Gua Hira. Nah, seharusnya ini juga kita lakukan. Jadi saya nih berada di sini dalam rangka belajar. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian, insya Allah kalau kita berkinang keras, insya Allah bisa. Satu kekurangan kita, kalau ditanya, tidak ikut akhlak Rasulullah, itu kan Nabi. Sekarang bukan Nabi. Itu salahnya. Itu para wali, para orang saleh kenapa bisa ikuti? Karena dia so konsisten ikuti Rasulullah. Para sahabat kenapa bisa? Kita terlalu cepat. Apa seakan-akan kita tidak mampu. Akhirnya ginilah jadinya. Jadi saran saya, apa yang dikatakan Rasulullah, ikuti saya. Dan syukur saya sekarang Pak, kalau sholat, syukur alhamdulillah, ada kalanya saya bisa menitikkan air mata. Maka itu saya itu rata-rata kalau saya sholat, saya siap tisu di. Karena kalau sementara sholat keluar air mata, ini ingus ini. Ya, saya kira demikianlah tambahan. Ada benarnya dari Allah. Dan kita berusaha mencari ilmu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mencari, insya Allah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.